Pada gerak parabola, rumus yang ada pada sumbu X, ya, di sini ada rumus Vx sama dengan V0x, di mana V0 ini adalah kecepatan mula-mula di sumbu X. Dan ada lagi rumus X-nya sama dengan V0x dikali T. T di sini adalah waktu. Terus untuk di sumbu Y ada rumusnya, yaitu Vy sama dengan V0y min gt. V0y ini adalah V0, yaitu kecepatan mula-mula di sumbu Y. Dan satu lagi rumusnya yaitu Y sama dengan Y0 ditambah V0y kali T min setengah gt kuadrat. Ini adalah rumus-rumus yang harus dikuasain dan harus selalu diingat untuk mengerjakan soal bentuk gerak parabola. Nah, sekarang gimana caranya supaya dalam mengerjakan soal itu kita menggunakan caranya dipersingkat, tapi kita harus mengetahui dasarnya. Contohnya, kalau kita ingin mencari benda mencapai titik tertinggi, syarat untuk mencapai titik tertinggi adalah Vy sama dengan 0. Itu syarat untuk mencapai titik tertinggi. Kalau gitu kita memasukkan rumusnya, yaitu Vy sama dengan V0y min gt. Jadi Vy sama dengan V0y min gt. Karena Vy-nya 0, berarti V0y. V0y di sini artinya V0 dikali sin alfa. Kalau V0x artinya V0 dikali cos alfa, ya, ingetin, dikurangin G kali T. Secara matematika kita pindahkan GT sama dengan V0 dikali sin alfa. Berarti T-nya yaitu V0 dikali sin alfa per G. Nah, ini adalah waktu pada saat mencapai titik tertinggi. Di sini. Nah, kalau begitu kita bisa memasukkan rumus ini Y sama dengan Y0 ditambah V0y T min setengah GT kuadrat. T-nya ini kita substitusikan. Kalau nggak dikasih tahu, biasanya titik Y0-nya adalah 0. Kalau gitu, kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan Y0 ditambah V0y T min setengah GT kuadrat. Kita substitusikan T ini V0 sin alfa per G. Y0 ini kalau nggak dikasih tahu biasanya dimulai dari 0, Y0 nya 0, ya. Jadi kita cari rumusnya Y sama dengan V0. V0y adalah artinya V0 kali sin alfa. Kalau V0x artinya V0 dikali cos alfa. V0 dikali sin alfa dikali T. T-nya kita ganti V0 dikali sin alfa per G dikurang setengah dikali G dikali V0 sin alfa per G kuadrat. Nah, berarti kita selesaikan V0 kuadrat, jadi V0 kali V0 V0 kuadrat dikali sinnya sin kuadrat per G dikurang ini G, ya, kita buat setengah dikali G, kita buka dulu dah. V0 nya V0 kuadrat, sinnya sin kuadrat alfa per 2 per G kuadrat. Per G kuadrat, ya, kita ngebuka kurung ini. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi tinggal G, ya. Jadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G dikurang setengah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Di sini artinya 1, ya. 1 di sini kan komponennya sama nih, V0 kuadrat sin kuadrat per G. Ini juga sama. Cuman nih jadi pemecahannya disederhanain 1 dikurangin setengah. Hasilnya adalah setengah V0 kuadrat sin kuadrat alfa
per G. Nah, atau biasanya kita menyebutnya kalau ini V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kita sudah mendapatkan dua rumus pada kondisi di titik tertinggi, yaitu T sama dengan V0 sin alfa per G, dan yang satunya lagi Y sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat per 2G. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus syarat suatu benda mencapai titik terjauh. Kita bayangkan kalau misalkan ini adalah tanah dan di sini adalah bola melakukan gerak parabola. Berarti di sini adalah posisi, kita lihat dari posisi Y-nya ya. Di sini Y0-nya, yaitu posisi di sumbu Y mula-mulanya adalah 0. Dan setelah dia bergerak sampai ke bawah lagi, jatuh ke tanah, mencapai titik terjauhnya, berarti Y-nya itu sama dengan 0. Ini adalah jarak yang terjauhnya yang bisa ditempuh suatu benda. Berarti syaratnya adalah untuk mencapai titik terjauh, Y-nya sama dengan harus 0. Kalau gitu, kita memakai rumus Y sama dengan Y0 ditambah V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Di sini Y0-nya adalah 0 ya. Y-nya di sini juga 0. Jadi kita masukkan 0 sama dengan ini 0. V0Y kayak tadi, V0 kali sin alfa dikali T dikurang setengah kali G kali T kuadrat. Kita pindahkan, berarti setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin alfa dikali T. Nah, kemudian kita mencari di sini T kuadrat, di sini T bisa kita hilangkan satu ya. Berarti T-nya sama dengan V0 dikali sin alfa dibagi dengan setengah G. Kalau kita sederhanakan menjadi V0 dikali sin alfa dibagi setengah, artinya berarti dikali 2/1 ya. Jadi 2-nya di atas per G. Nah, hasilnya kita mendapatkan waktu pada saat dia mencapai titik terjauh. Bagaimana kalau kita ingin mencari jaraknya? Jarak itu misalnya dari sini, posisi sini mau ke sini, berarti ini adalah jaraknya, atau kita sebut X ya. Berarti kita memakai rumus X sama dengan V0X dikali T. Itu rumusnya. Kita substitusikan, jadi X-nya sama dengan V0X itu artinya V0 dikali cos alfa dikali T-nya kita ganti dengan ini 2 V0 sin alfa per G sama dengan 2 V0 jadi V0 kuadrat sin alfa dikali cos alfa per G. Nah, ada rumus trigonometri di mana rumus sin 2 alfa itu adalah 2 sin alfa dikali cos alfa. Kalau begitu, rumus ini nih 2 sin alfa cos alfa kita bisa ganti menjadi sin 2 alfa. Berarti rumusnya menjadi V0 kuadrat dikali sinnya sin 2 alfa per G. Kita mendapatkan rumus untuk jarak yang terjauh.